RSMM 149. Jangan lupa untuk like dan memberikan gift, juga support author dengan memberikan vote. Ya bukan begitu maksud aku. Tentu saja Tuan Wong bukan berkeinginan berhubungan badan dengan Alicia, tapi lebih tepatnya adalah menyiksa badan Alicia sampai Alicia memohon-mohon supaya dirinya dibunuh. Karena Tuan Wong sudah berjanji sebelum menemukan Alicia itu, kalau sampai Alicia ketemu maka dia akan menyiksa sampai Alicia mohon-mohon supaya dirinya dibunuh daripada disiksa. Kata Valen sambil bergidik ngeri dengan apa yang dilakukan oleh Tuan Wong tadi. Revan jadi turut merasa ngeri saat Valen mengatakan bahwa Tuan Wong akan menyiksa Alicia sampai si Alicia ini memohon-mohon supaya dirinya dibunuh daripada disiksa. Tentu yang akan dilakukan oleh Tuan Wong bukannya hanya sekedar menyiksa biasa, tapi Revan juga penasaran sebetulnya apa yang akan dilakukan Tuan Wong yang sudah disaksikan oleh Valen tadi sampai Valen malah keluar dan tidak berada di ruangan yang sama dengan Alicia dan Tuan Wong. Emang apa yang dilakukan oleh Tuan Wong kepada Alicia yang menurut kamu itu menakutkan? Tanya Revan dengan nada penasaran karena kelihatannya Valen sudah melihat kekejaman dari Tuan Wong. Salah satu saja yang aku tahu tadi sebelum aku keluar dari ruangan adalah Tuan Wong menyuruh anak buahnya untuk mencabut semua kuku-kuku dari jari jemari tangan dan kaki milik Alicia. Tapi aku hanya sempat melihat mereka menarik kuku tangan saja. Terus terang saja hatiku sedikit miris melihatnya, kata Valen sambil bergidik ngeri. Revan jadi semakin penasaran, selain dicabut kuku jari-jarinya terus apalagi yang kira-kira akan dilakukan oleh Tuan Wong kepada Alicia. Kira-kira apa yang akan dilakukan lagi selain mencabuti kuku milik Alicia ya? Tanya Revan dengan nada penasaran. Sontak Valen merasa kesal dengan Revan. Kenapa dia harus bertanya? Kalau ingin tahu mah tinggal lihat saja ke sana saja. Bereskan. Jadi Valen tidak menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Revan. Dia malah sibuk melakukan panggilan kepada Erik. Dia juga ingin tahu sebenarnya apa yang sudah terjadi menurut pantauan spyware milik Erik. Dicuekin oleh Valen bukannya membuat Revan menjadi mengerti dan peka, tapi malah dia merasa kesal sendiri karena dianggap tidak ada oleh Valen. Jadi dia meminta pengawal dari Tuan Wong untuk mengantarkan dirinya menuju ke ruangan eksekusi yang sedang dibuat untuk menyiksa Alicia. Padahal Valen sendiri tadi merasa mual saat melihat penyiksaan Alicia yang dilakukan oleh anak buah Tuan Wong. Valen yang melihat Revan malah meminta untuk diantar ke ruang penyiksaan Alicia hanya bisa tersenyum-senyum saja karena dia tahu pasti bahwa Revan pasti tidak akan tahan melihat kondisi penyiksaan Alicia. Tapi Valen hanya membiarkan Revan tanpa mencegahnya pergi ke ruangan penyiksaan Alicia. Sesampainya Revan diantar ke ruangan tempat penyiksaan Alicia, tiba-tiba Tuan Wong yang rupanya sudah puas melihat penyiksaan Alicia di hari pertama itu keluar dari pintu ruangan penyiksaan Alicia. Saat bertemu dengan Revan dia terkejut dan bingung. Sebenarnya Revan ingin apa? Lalu setelah Tuan Wong mengetahui bahwa kedatangan Revan saat itu adalah untuk melihat penyiksaan terhadap Alicia, maka Tuan Wong mempersilahkan Revan untuk masuk ke dalam. Dipikir oleh Tuan Wong Revan itu sangat kuat untuk melihat hal-hal yang berbau kekerasan dan sadisme. Jadi dengan santai Tuan Wong membuka pintu dan mempersilahkan Revan untuk melihat penyiksaan yang diberikan kepada Alicia. Tapi ternyata setelah Revan melihat tubuh Alicia yang berlumuran darah gara-gara kuku dan sebagian kulitnya diambil oleh Tuan Wong, maka dia langsung muntah-muntah di tempat sehingga membuat Tuan Wong menjadi kaget. Tuan Wong mengira bahwa Revan sakit atau masuk angin karena dia muntah-muntah seperti itu. Padahal sebetulnya Revan muntah karena dia melihat tindakan sadis anak buah Tuan Wong itu dan juga bau darah yang anyir.
Tuan Wong yang tidak mengetahui tentang kejijikan Revan terhadap bau darah yang anyir dan juga tindakan sadis, tetap berpikir bahwa Revan itu masuk angin sehingga ia memerintahkan kepada anak buahnya untuk segera membersihkan muntahan Revan dan juga membawa Revan kembali ke pulau pribadi saja, supaya Revan bisa beristirahat dan meminum obat terlebih dahulu. Revan menolak karena dirinya ingin segera mengeksekusi Paman Bill yang ternyata ada di markas pribadinya. Revan langsung cepat-cepat keluar dari ruangan penyiksaan itu dan segera naik untuk bertemu dengan Valen. Dia ingin mengutuki Valen yang tidak menceritakan kepadanya bahwa kondisi Alicia itu begitu mengenaskan dan juga bau darah itu sangat menjijikkan. Untung saja dia tidak fobia melihat darah yang mengalir begitu deras di sana. Kalau tidak Revan mungkin malah bukan hanya sekedar muntah tapi juga pingsan di tempat. Padahal sebetulnya ini semua bukan kesalahan Valen namun karena rasa ingin tahu yang dimiliki oleh Revan cukup besar yang membuatnya ingin melihat secara langsung bahwa Alicia itu benar-benar dieksekusi dan disiksa oleh Tuan Wong sampai Alicia itu memohon-mohon supaya dirinya dibunuh daripada disiksa secara perlahan. Setelah dia bertemu dengan Valen, dan saat Valen melihat wajahnya yang pucat dan berkeringat dingin, Valen langsung tahu bahwa sebenarnya tadi Revan sudah membuat ulah di dalam ruang penyiksaan itu. Dan sebenarnya Valen ingin sekali tertawa terbahak-bahak melihat wajah Revan yang pucat itu. Tapi dirinya tidak tega untuk mengejek Reva di depan Tuan Wong. Lalu Revan berbisik lirih di telinga Valen. "Sialan kamu bro. Kenapa kamu tidak bilang kalau kondisi Alicia begitu mengenaskan? Aku sampai muntah-muntah gara-gara melihat darah yang begitu banyak." Fisik Revan kepada Valen. "Lah kamu sudah main minta diantar ke sana saja tanpa konsul kepadaku kok. Salah siapa coba?" Ganya Valen dengan suara kesal. Kenawa kalian bisik-bisik?" Putus Tuan Wong yang merasa curiga dengan gaya Valen dan Revan yang berbisik-bisik itu. "Kami sebenarnya ingin mengatakan sesuatu kepada Tuan Wong," kata Valen mengalihkan perhatian Tuan Wong. "Emang apa yang ingin kalian katakan kepadaku?" tanya Tuan Wong dengan mengambil sikap waspada. "Pengawal kami yang disuruh membuntuti anak buah Alicia yang ada di rumah sakit menemukan bahwa anak buah Alicia itu kembali ke markas besar milik Paman Bill. Pantauan spyware yang dipakai oleh Eric untuk memantau ruangan dalam di situ juga menangkap adanya orang yang mirip sekali dengan Paman Bill," kata Valen sambil melirik ke arah Tuan Wong untuk menilai sebenarnya apa yang menjadi ekspresi dari Tuan Wong. Tapi ternyata Valen tidak bisa menebak apa yang sebenarnya ada di dalam pemikiran Tuan Wong karena wajah Tuan Wong tetap saja datar dan dingin. "Lalu?" tanya Tuan Wong, yang sudah lama menunggu kelanjutan dari perkataan Valen itu. Valen kemudian gelagapan dan menjawab lagi. "Jadi perkataan Alicia itu bisa jadi benar. Dia tidak berbohong tentang hal ini." Perkataan Valen tadi membuat Tuan Wong mengerti sebetulnya arah yang dituju oleh Valen saat ini. Kemudian dia mendesah dengan sedikit kesal karena ternyata baik Valen maupun Revan masih dapat dibodohi oleh Alicia maupun Paman Bill. Itulah kenapa mereka akan selalu kalah dengan pamannya itu karena pamannya itu lebih licik. RSMM 150. Banyak yang happy reading, guys. Kemudian Merwong mendesah dengan sedikit kesal karena ternyata baik Valen maupun Revan masih dapat dibodohi oleh Alicia maupun Paman Bill. Itulah kenapa mereka akan selalu kalah dengan pamannya itu karena pamannya itu lebih licik. Tuan Wong," sapa Valen sambil menggoyang-goyangkan tangannya di depan wajah Tuan Wong, karena rupanya Tuan Wong sedang melamun. Tuan Wong kembali mendesah karena dia harus menjelaskan kepada orang-orang di hadapannya itu bahwa sebenarnya tanpa mereka sadari mereka sudah masuk ke dalam jebakan dari Paman Bill.
Begini loh bro, bukannya aku itu tidak memperbolehkan kamu untuk menangkap paman kamu yang licin kayak belut itu. Tapi aku ingin kalau kalian tidak terpengaruh dan terjebak dalam skenario yang sudah dia buat untuk membuat kalian terjebak dalam drama yang sudah sengaja dia buat. Kata Tuan Wong sambil menghela nafasnya dengan kasar. Tapi sebenarnya ini bukan kesalahan sepenuhnya dari Valen dan Revan. Mereka memang benar-benar orang baru di dalam dunia permafiaan seperti ini. Jadi wajar kalau mereka itu tidak memahami seluk-beluk dan juga skenario yang sudah dibuat oleh paman dari Valen itu. Dan disinilah beratnya seorang Tuan Wong untuk menjelaskan kepada mereka. Maksudnya bagaimana sih? Kami tidak paham. Kata Revan setelah dia berpandang-pandangan dengan Valen dan mengkode bahwa ia pun tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuan Wong itu. Baiklah, akan aku jelaskan secara singkat. Jadi begini, setiap markas besar di dunia hitam seperti yang aku sudah alami adalah mereka memiliki yang dinamakan areal penjebakan. Seperti area penjebakan yang aku miliki di depan rumah besar ini, yang pernah dibuat untuk menjebak pasukan Hunter Death. Jadi sekalipun Alicia maupun paman berada di sana, mereka sudah mempersiapkan sebuah skenario plan B untuk menghancurkan orang-orang yang masuk ke dalam areal miliknya. Makanya seperti yang aku bilang tadi, Alicia itu juga tidak dapat dipercaya. Dia mengatakan seperti itu agar kamu datang ke rumah pamanmu itu dan terjebak di sana serta mati di sana. Makanya seperti yang aku bilang tadi, sebetulnya Alicia ini hanya mencari teman untuk mati bersama. Kejahatan mereka itu sudah bisa aku baca dengan baik. Jadi aku harap kamu tidak terpengaruh dengan apa yang mereka katakan. Jelas Tuan Wong dengan sangat rinci. Jadi kita harus membiarkan begitu saja informasi ini lewat karena kita takut kalau sampai kena jebakan dari pamannya Valen. Kata Revan dengan nada tidak terima. Sebetulnya bukan membiarkan dia lewat begitu saja. Karena itu pun aku tidak akan mungkin melewatkan untuk mendapatkan pamanmu itu. Sebagai orang kedua yang akan aku siksa tanpa ampun sampai dia sendiri memohon-mohon kepadaku untuk dibunuh sama seperti aku memperlakukan Alicia. Tapi kalian harus tahu bahwa kita harus bermain cantik dalam hal ini. Kita harus bisa menyusupkan seseorang ke sana sehingga kita bisa mengerti langkah mana yang harus kita ambil dan spot-spot mana yang ditanami bom. Aku yakin dia melakukan hal yang sama dengan apa yang aku lakukan. Dan untuk mempelajari skema dan tata letak markas milik Paman Bill itu, supaya kita tidak terjebak di tempat yang sama. Tenang saja, aku sudah memiliki satu orang yang aku kenal sebagai crazy man yang biasa menyusup ke tempat-tempat seperti itu. Aku pastikan akan mendapatkan kepala Bill Weston untuk ikan-ikan di laut. Tapi bisakah kita lebih cepat lagi? Aku sudah tidak sabar. Aku membencinya sampai ke tulang-tulangku. Kata Valen sambil mengepalkan tangannya. Tenang bro. Orang itu sudah di dalam sana. Kata Tuan Wong sambil mengedipkan matanya tanda ia menenangkan Valen dan Revan. Bagaimana dengan tempat Hunter Death? Tanya Revan kemudian. Kita akan habisi mereka satu persatu. Ingat, jangan menyisakan satupun dari mereka. Kata Tuan Wong sambil menyeringai. Wajahnya yang tampan tampak menakutkan sekarang. Tok tok tok. Ternyata anak buah Tuan Wong dari pengembangan teknologi datang menemui Tuan Wong. Mungkin apa yang akan dibicarakan oleh kepala pengembangan teknologi milik Tuan Wong itu sangatlah penting. Menilai dari wajahnya yang cukup serius tanpa ada senyum di gurat wajahnya. Ada apa? Sapanya dingin. Maaf, Tuan. Kami menemukan bahwa di pulau pribadi itu semuanya adalah anak buah dari Hunter Death. Kami sudah meneliti wajahnya satu persatu dan menggunakan alat pendeteksi panas tubuh supaya bisa memantau apakah ada orang yang disembunyikan atau tersembunyi di bawah tanah.
Tapi kami mendapati tidak ada seorang pun yang tersembunyi di bawah tanah. Jadi kami bisa yakin bahwa semuanya ada di lapisan teratas dan setelah kami teliti satu persatu mereka semua adalah anak buah dari Hunter Diet yang menjadikan pulau itu sebagai markas besar mereka. Jelas kepala pengembangan teknologi milik Tuan Wong. Lalu apakah yang menjadi rekomendasi kamu untuk menghancurkan mereka? Tanya Tuan Wong dengan santai. Dia sudah memiliki beberapa kemungkinan untuk menghancurkan Hunter Death tanpa mengotori tangannya. Menurut kami yang paling tepat adalah menggunakan kapal selam sehingga keberadaan kita tidak akan terdeteksi kemudian menaruh bom di beberapa tempat yang vital lalu menghancurkan pulau itu sehingga tidak tersisa. Itu adalah cara yang paling aman dan tepat untuk menghadapi orang-orang semacam Hunter Death. Dan dari pihak kita pun akan mengalami lebih sedikit risiko karena kita tidak berhadapan langsung dengan mereka. Karena kemungkinan mereka juga menanam beberapa bom di beberapa tempat di pulau itu. Kata anak buah Tuan Wong itu dengan sedikit gugup. Cara ini sudah dipikirkan dengan baik. Dan ia sedikit lega ketika melihat bos besarnya hanya manggut-manggut seakan setuju dengan apa yang ia katakan. Tapi anak buahnya baru sedikit merasa lega belum sepenuhnya lagi sebelum bos besarnya itu membuka mulut tentang ide yang sudah ia utarakan itu apakah disetujui oleh Big Boss-nya atau tidak. Menurutmu siapakah yang harus maju ke sana? Tanya Tuan Wong lagi dengan nada menyelidik. Kalau bisa sih yang melakukan ini adalah angkatan laut yang benar-benar menguasai berada di perairan lepas seperti itu. Mungkin bisa saja bekerja sama dengan anggota Interpol untuk menyerbu dan mempersiapkan bom yang digunakan untuk menghancurkan pulau itu beserta orang-orang yang ada di dalamnya. Tadi saya berpikir tentang pasukan katak yang dimiliki oleh Angkatan Laut. Mereka bisa menyelam dan kemudian menanam bom di karang-karang dekat markas yang dibangun di pulau itu. Lanjut kepala pengembangan teknologi milik Tuan Wong itu. Tuan Wong berpikir bahwa idenya ini bisa dilaksanakan jadi dirinya langsung berkata kepada Valen yang kebetulan juga berada di tempat yang sama dengan dirinya. Bro, kamu sudah dengarkan. Kita bisa memanfaatkan ide yang diberikan oleh kepala pengembangan teknologiku ini dan melakukan penyerangan kepada Hunter Death. Jadi satu persatu dari orang yang dipakai oleh paman kamu itu akan kita hancurkan supaya dia tidak bisa lagi meminta tolong kepada yang lainnya. Gimana? RSMM 151. Hei, bro. Kamu sudah dengarkan. Kita bisa memanfaatkan ide yang diberikan oleh kepala pengembangan teknologiku ini dan melakukan penyerangan kepada Hunter Death. Jadi satu persatu dari orang yang dipakai oleh paman kamu itu akan kita hancurkan supaya dia tidak bisa lagi meminta tolong kepada yang lainnya. Gimana? Setuju? Sahut Revan. Sambil mengacungkan tangannya. Aku mengerti. Jadi aku sekarang akan menghubungi Komandan Polisi Nawa dan juga Interpol yang sudah menghubungi aku. Kalau nggak salah pihak Interpol juga akan menggunakan kapal selam untuk menyusup masuk ke dalam pulau pribadi itu. Memang dia tidak mengatakan bahwa akan menanam bom di dalam pulau itu. Tapi ide itu mungkin bisa jadi menarik karena yang harus kita basmi saat ini adalah Hunter Death. Mereka sangat berbahaya untuk kalangan biasa seperti diriku dan juga kepolisian yang umum. Bahkan mungkin Interpol saja tidak bisa mengatasi Hunter Death sendirian. Untung saja kalian sebagai mafia bisa mengulik masalah ini sehingga kita bisa menyerang tanpa harus kehilangan banyak korban atau mungkin malah tidak mendapatkan korban sama sekali dari pihak kita. Kata Valen sambil menjentikkan jarinya tanda dia sangat excited dengan apa yang sudah diungkapkan oleh kepala pengembangan teknologi milik Tuan Wong itu. Tepat sekali perkataanmu itu. Laksanakan saja segera. Jadi paling tidak salah satu dari sasaran kita berhasil hancurkan.
kata Tuan Wong dengan nada antusias. Baik. Aku akan menelepon Komandan Polisi Nawa dan juga pihak Interpol. Biar mereka yang akan mengurus sisanya. Kita cukup sering tentang itu yang kita ingin lakukan dan biarkan mereka yang akan mengatur komando dengan tentara angkatan laut dan masalah peminjaman kapal selam untuk kepentingan penyusupan ini. Kata Valens sambil menjauh dari mereka semua karena dia hendak menelepon Komandan Polisi Nawa. Tuan Wong menggosok-gosokkan tangannya tanda dia sangat antusias dengan akhir dari pelarian Paman Bill dan juga Alicia. Alicia sudah berada di dalam tangannya dan sebentar lagi mungkin setelah dia siksa sekitar 3 hari. Tubuhnya akan dia potong-potong dan akan dikirim ke laut lepas sebagai makanan ikan sehingga jejaknya pun tidak akan terendus oleh siapapun. Alicia yang sudah tahu akan kekejaman dari Tuan Wong awalnya ingin membunuh Tuan Wong waktu di tempat prostitusi miliknya. Tapi sayangnya mungkin itu adalah keberuntungan di pihak Tuan Wong sehingga Tuan Wong bisa selamat dan saat ini dia menangkap Alicia untuk membalas dendam. Tinggal Paman Bill saja yang tertinggal. Kalau sampai Paman Bill tertangkap maka tugasnya untuk menghabisi orang-orang yang tadinya hendak membunuh dirinya akan selesai. Hunter Death juga menjadi salah satu target bagi dirinya karena dengan tangan Hunter Death lah pasukan miliknya yang setia dan loyal mati. Satu persatu dari musuh milik Tuan Wong maupun Valen akan dihancurkan. Pertama Alicia, kedua pasukan dari Hunter Death dan terakhir dia akan menghabisi Paman Bill dengan caranya sendiri. Tuan Wong melihat Valen sudah kembali dari kerjaannya menelepon Komandan Polisi Nawa. Melihat raut wajah dari Valen, Tuan Wong sudah tahu bahwa hasilnya memuaskan. Gimana? Tanya Tuan Wong sebagai formalitas. Sukses. Kita tinggal menunggu kabar saja. Kita diharap membantu dalam rangka menyelidiki dan memantau dari satelit. Kata Valen dengan binar bahagia di matanya. Siap kalau itu. Kita bisa bantu. Akan aku kirimkan sepasukan dari jauh ya. Jangan lupa info mereka mau berangkat berapa tim untuk menyusup ke sana. Sahut Tuan Wong. Oke. Aku akan menindaklanjuti itu. Kamu boleh kembali ke tempat kamu. Kata Tuan Wong kepada kepala pengembangan teknologi yang sedari tadi hanya diam di dalam ruangan itu karena belum dapat instruksi untuk pergi dari sana. Siapkan orang-orang yang terpilih, yang bisa berangkat ke pulau dengan koordinat 4x. 41 kali 89. 5. 1 kali 9 kali 2. Amati dari jauh saja, jangan terlalu dekat. Usahakan untuk bisa membawa teropong dan memantau kondisi di sana. Biar nanti kepala pengembangan teknologi akan membantu dari sini untuk melihat pergerakan dari satelit. Perintah Tuan Wong kepada anak buahnya yang selalu mengikuti dirinya di belakang. Anak buahnya ini yang akan memberikan perintah kepada pengawal-pengawal yang lain untuk jalankan apa yang diinginkan oleh Tuan Wong. Bro, sudah ada sinyal dari Komandan Polisi Nawa yang akan memimpin penyusup ke sana. Sedang Interpol juga sudah memberikan satu pasukannya ke sana. Jadi total ada 3 tim dan semuanya menggunakan kapal selam. Pasukan katak akan mengirimkan bom dan menanamnya di karang-karang dekat dengan peta yang sudah kita berikan pada mereka. Jadi posisinya diharapkan mendekati markas besar yang dibangun oleh Hunter Death. Kata Valen menceritakan informasi yang sudah ia dapatkan dari Komandan Polisi mengawal agar mereka bisa menyingkronkan waktu penyusupan ke sana. Oke, lokasi target sudah kamu kirimkan juga ya. Jangan lupa kita samakan koordinat tempat supaya titik lokasi tempat kita akan datangi itu bisa sama dan juga waktu harus kita samakan. Kata Tuan Wong memberikan perintah kepada Valen sudah bisa sinkron dengan 3 tim yang lainnya. Oke, tadi aku sudah kasih titik koordinat tempat lokasi pulau pribadi milik Hunter Death.
Cuman tadi aku belum menyamakan waktu. Paling aku tinggal mengirimkan penyamaan waktu saja. Dan Done, aku sudah mengirimkan. Kata Valen menekan tombol enter di ponsel pintarnya untuk mengirimkan pesan kepada Komandan Polisi Nawa. Sip. Aku akan segera bersiap untuk mengiringi pengawal-pengawalku yang akan ikut memantau di perairan dekat dengan pulau pribadi milik Hunter Death. Kata Tuan Wong sambil bergegas hendak pergi keluar dari ruangan itu karena dia hendak bersiap-siap mengikuti para pengawalnya ke perairan dekat pulau pribadi Hunter Death. Tunggu sebentar. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga boleh ikut atau gimana? Tanya Valen yang sebenarnya ingin ikut dalam penyerangan itu. Tapi kayaknya Tuan Wong berkeberatan kalau mereka berdua ikut. Misi penyusupan ini sangat berbahaya loh. Aku sendiri tidak bisa menjamin keselamatan masing-masing orang. Apalagi kalian itu benar-benar masih baru dalam dunia seperti ini. Bukannya aku melarang, tapi apakah kalian siap menanggung resikonya masing-masing? Tanya Tuan Wong dengan nada ragu-ragu. Ia sangat memikirkan keselamatan kedua teman barunya ini. Apalagi dengan Valen yang masih memiliki anak kecil-kecil dan juga istri yang menjadi tanggungan.